Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kisah Solehin akan membawakan sebuah kisah pasukan muslimin, yakni sahabat Rasulullah SAW yang menerobos pasukan musyrikin dengan jumlah 120.000 pasukan untuk memenggal komandannya. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk share dan like video kisah Solehin ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video-video kisah solehin yang selanjutnya. Kisah solehin, inspirasi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Sahabat Nabi SAW yang menerobos 120.000 pasukan musyrikin beliau adalah bernama Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam adalah seorang putra dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dilahirkan ketika ibunya sampai di Kuba dalam perjalanan hijrah. Beliau adalah anak pertama dari kaum muhajirin setelah peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sang ibu melahirkan Sayyidina Abdullah bin Zubair, sang ibu membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentahnik beliau. Ketika sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memangku anak itu, lalu meminta kepada orang tuanya untuk dibawakan sebuah kurma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyah kurma tersebut. Setelah lembut kurma tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya di mulut sang bayi, yakni Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Begitulah, yang pertama kali masuk ke lambungnya Sayyidina Abdullah bin Zubair adalah air liur sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mendapatkan keberkahan, lalu menamainya dengan nama Abdullah. Kelahiran Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu merupakan peristiwa yang sangat besar, di mana hal itu membantah klaim kaum Yahudi yang mengatakan bahwa mereka telah menyihir kaum muhajirin, yakni kaum muslimin, sehingga tidak akan memiliki keturunan di Madinah. Ketika ia lahir, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya bertakbir sampai mengguncang seisi Madinah. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tumbuh menjadi seorang penunggang kuda yang pemberani, yang mencintai jihad fi sabilillah. Beliau selalu bersama ayahnya dalam banyak peperangan. Sayyidina Abdullah bin Zubair menjadi pahlawan kaum muslimin dalam banyak peperangan. Di antaranya adalah dalam pembebasan Afrika. Dalam pembebasan Afrika, yaitu dalam peperangan Subaitillah, kaum muslimin dengan jumlah 20.000 pasukan berhadapan dengan musuh yang berjumlah kisaran 120.000 pasukan. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu memperhatikan gerak-gerik kekuatan musuhnya. Lalu beliau mendapati bahwa ternyata kekuatan mereka terpusat pada raja sekaligus komandan pasukan yang meneriaki dan menyemangati mereka untuk mati dengan cara yang mencengangkan. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu
berkesimpulan bahwa tidak ada cara lain selain membunuh komandan itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tanpa rasa takut dan ragu, beliau dengan beberapa sahabatnya langsung menerobos barisan kaum musyrikin dengan cepat untuk menuju komandan kaum musyrikin itu. Akan tetapi ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair dan para sahabatnya sampai di mana komandan itu berada, komandan itu langsung melarikan diri kabur dari hadapan Sayyidina Abdullah bin Zubair dan sahabatnya dengan menunggangi kuda. Melihat hal itu, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu langsung mengejar komandan itu dan langsung menusuknya dengan tombak. Ketika komandan itu terjatuh, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu langsung memenggal kepalanya dan meletakkannya di ujung tombak. Lalu dia mengangkat tombak itu seraya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kaum muslimin melihat kepala raja yang sudah terpenggal, mereka sadar bahwa kemenangan telah ada di depan mata. Lalu kemudian peperangan pun berakhir dengan kemenangan di tangan kaum muslimin. Itulah sekelumit cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi kita yang masih remaja, untuk mencontoh Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang begitu gagahnya dan begitu tegarnya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.